Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Syahputra, MPD, selaku dosen pengampu Filsafat Pendidikan, dan juga kawan-kawan saya sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Filsafat Progresivisme dan Filsafat Esensialisme. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, Efri Afifalubis, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua, Ferdinand Fernando. Yang ketiga, Febri Damayanti. Yang keempat, Purnawarman. Yang kelima, Risman Effendi. Di sini kami akan menjelaskan beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian dan sejarah progresivisme. Yang kedua, landasan filosofi progresivisme. Yang ketiga, pendidikan dalam perspektif progresivisme. Yang keempat, pengertian dan sejarah esensialisme. Yang kelima, landasan filosofi esensialisme. Dan yang keenam ada pendidikan dalam perspektif esensialisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efri Afifalubis, NPM 211500031. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Aliran progresivisme secara histori telah muncul pada abad ke-19. Namun, perkembangannya sangat pesat baru terlihat pada awal abad ke-20, khususnya di negara Amerika Serikat. Kemudian, tokoh-tokoh utamanya yaitu William James, John Dewey, dan Hans Vaihinger. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Fernando, NPM 211500037. Di sini saya akan membahas tentang landasan filosofis progresisme, yaitu aliran filsafat pendidikan yang menekankan kepada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman kemampuan diri peserta didik atau kemandirian yang selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing peserta didik. Dasar filosofis dari aliran progresivisme adalah realisme spiritualistis dan humanisme baru. Realisme spiritualistis berkeyakinan bahwa gerakan pendidikan progresif bersumber dari prinsip-prinsip spiritualistis dan kreatif dari Froebel dan Montessori serta ilmu baru-baru tentang perkembangan anak. Sedangkan humanisme baru menekankan pada penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai individu. Dengan demikian, orientasinya individualistis. Progresivisme beranggapan bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh manusia tidak lain adalah karena kemampuan manusia dalam mengembangkan berbagai ilmu, pengetahuan berdasarkan tata logis dan sistematisasi berpikir ilmiah. Oleh karena itu, tugas pendidikan adalah melatih kemampuan subjektif didiknya dalam memecahkan berbagai masalah kehidupan yang mengarah pada perkembangan ilmu, pengetahuan yang berguna bagi kehidupannya dalam masyarakat. Aliran ini memandang bahwa yang real adalah segala sesuatu yang dapat didalami dan dipraktikkan dalam kehidupan nyata. 2. Yaitu pendidikan dalam perspektif progresivisme. Menurut progresivisme, pendidikan selalu dalam proses perkembangan. Karenanya adalah perkembangan individu, masyarakat, dan kebudayaan. Pendidikan harus siap memperbarui metode, kebijaksanaan, berhubungan dengan perkembangan sains dan teknologi, serta perubahan lingkungan. Progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan terhadap lebih maju. Aliran progresivisme ini mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebatas sebagai fasilitator, pembimbing, dan pengarah bagi peserta didik. Adapun tujuan dari aliran progresivisme dalam pendidikan ialah ingin merubah praktik pendidikan yang selama ini terkesan otoriter menjadi demokratis dan lebih menghargai potensi dan kemampuan anak serta mendorong untuk
dilaksanakan pembelajaran yang lebih banyak melibatkan peserta didik. Dengan meningkatkan aliran profesionalisme dalam pendidikan, harapannya dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi berkualitas, sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Damayanti. Di sini saya akan melanjutkan untuk slide kelima. Pengertian dan sejarah esensialisme. Esensialisme adalah suatu paham yang menjelaskan suatu entitas memiliki karakteristik yang inheren dan melekat sehingga tidak dapat dipisahkan dengan entitas tersebut, dan sekaligus mendefinisikan ini mencangkup keyakinan akan esensi, yaitu apa yang membuat sesuatu adalah sesuatu tersebut, berlawanan dengan kontingensi, yaitu sesuatu yang hanya kebetulan yang ketiadaannya tidak akan mengadakan sesuatu tersebut. Esensialisme memiliki arti yang berbeda dalam biologi dan filsafat, yaitu esensialisme muncul pada zaman Renaissance. Ia memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak akan berkaitan dengan doktrin tersebut. Dalam biologi, esensialisme adalah paham di mana spesies hewani dan berbeda satu dari lain karena esensinya yang berarti adalah diskontinuisme di alam, di mana yang ada itu hanya individu dan populasi. Individu dan menganggap bahwa kategori hanyalah abstraksi yang ditentukan oleh manusia dalam suatu kontinuum rupa yang luas dalam alam. Dalam filsafat, esensialisme adalah paham tentang manusia yang berlawanan dengan eksistensialisme. Esensialisme bertujuan mengutamakan esensi dibandingkan eksistensi. Terima kasih. Ini saya akan melanjutkan untuk slide ke-6. Landasan filosofis esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu aliran filsafat yang menginginkan manusia kembali kepada kebudayaan-kebudayaan lama yang telah terbukti kebaikan-kebaikannya dalam kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resman Effendi, NPM 21150086. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan dalam perspektif esensialisme. Esensialisme adalah memandang bahwa pendidikan harus berpijak kepada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai tertinggi yang tata dan jelas. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia, yang muncul pada zaman Renaissance dengan ciri-ciri utama yang berbeda dengan progresivisme. Perbedaannya yang utama adalah memberikan dasar berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, di mana serta terbuka untuk perubahan, toleran, dan tidak ada keterkaitan dengan doktrin tertentu. Cukup sekian video saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.